Salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan belajar tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030, materi ilmu pengetahuan alam kelas 10, sekolah penggerak. Buku ini atau materi ini disusun oleh Ayu Ratna Puspaningsih, Elizabeth Cahaya Darmawan, Niken Resmining Puri Kristianti. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang kimia hijau dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan pengertian kimia hijau, mendeskripsikan pentingnya kimia hijau. Nah, di sini ada gambar sebuah pabrik kimia yang berada di kota Cilegon meledak dengan mengeluarkan suara yang sangat keras. Ini gambarnya, ilustrasi gambarnya. Kepulan asap hitam pekat, bau gas kimia menyengat, sangat mengganggu pernapasan warga yang mengeluhkan mata perih dan susah bernapas usai suara ledakan itu. Akibatnya, warga yang lokasinya berada tidak jauh dari pabrik kimia tersebut harus mengungsi. Diduga bahan kimia yang bocor adalah formalin dengan rumus CH2O. Menurut www.pom.go.id, pada umumnya larutan formalin 37% dalam air digunakan sebagai bahan baku pada industri panel kayu, seperti kayu lapis, papan partikel, papan serat berkerapatan sedang, perlengkapan rumah tangga, dan lem emulsi yang dapat digunakan secara luas di berbagai industri. Ini diambil dari sumber berita kumparan.com. Nah, coba kalian bayangkan, coba kita bayangkan jika ledakan ini sering terjadi, maka bagaimana nasib bumi dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya atau di dalamnya. Bagaimana keadaan masyarakat dan lingkungan, air, tanah, udara, tanaman, hewan yang ada di sekitarnya. Masa depan bumi ditentukan dari sekarang. Nah, Badan Dunia PBB mencanangkan salah satu program pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, yaitu bagaimana lingkungan tetap aman dan lestari. Sebagai bagian dari masyarakat global, kalian atau kita harus bisa berkontribusi menjaga bumi tetap lestari, dimulai dari rumah. Apa dan bagaimana? Kita akan mengenal lebih jauh tentang kimia hijau. Kita lihat pengertian dan pentingnya kimia hijau. Halo pelajar Pancasila, tahukah kamu bahwa aktivitas yang kita lakukan dan lingkungan di sekitar kita selalu berkaitan dengan proses kimia yang melibatkan reaksi kimia? Coba diskusikan dalam kelompok, adakah proses kimia di sekitar kalian? Nah, kalian boleh mencarinya melalui berbagai sumber, lalu tulis proses yang ditemukan dalam buku catatan kalian. Jadi silakan cari dari berbagai sumber proses kimia di sekitar kita atau di sekitar kalian. Nah, sebagian besar dari kalian akan berpikir bahwa proses kimia itu menghasilkan hal-hal, misalnya suara ledakan yang keras, gumpalan asap, nyala api, aroma yang menyengat, atau bahkan zat-zat yang beracun sehingga proses kimia cenderung dianggap berbahaya dan dihindari. Nah, mari kita lihat lebih dahulu contoh-contoh proses kimia beserta reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Kita lihat satu persatu contoh-contoh reaksi kimia yang ada di sekitar kita. Contoh yang pertama, proses kimia fotosintesis. Persamaan reaksinya, karbon dioksida ditambah atau bereaksi dengan H2O dibantu dengan sinar UV itu menghasilkan
gula glukosa, dan oksigen. Ya. Nah, penjelasan reaksi kimianya, reaksi fotosintesis yang dibantu sinar UV memerlukan gas CO2. Gas ini dikenal sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Dengan adanya fotosintesis akan mengurangi jumlah gas CO2 sehingga turut mengurangi pemanasan global. Nah, yang kedua, produk dari reaksi fotosintesis adalah gula glukosa C6H12O6 dan gas oksigen O2. Glukosa sebagai sumber energi bagi tanaman untuk bertumbuh, sedangkan gas oksigen yang dihasilkan bermanfaat untuk kehidupan manusia dan hewan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, proses pembakaran tidak sempurna. Nah, misalnya di sini reaksi CXHX dengan oksigen menghasilkan CO2, H2O, karbon monoksida atau CO, dan karbon. Nah, penjelasan reaksi kimianya, proses pembakaran sampah dilakukan di ruang terbuka. Artinya, jumlah udara yang digunakan untuk membakar sampah terbatas. Salah satu komponen udara adalah gas oksigen, O2. Jika jumlah udara terbatas, maka jumlah gas O2 juga berkurang. Akibatnya, pembakaran ini menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan padatan arang karbon C yang mencemari udara sekitar. Itu contoh yang kedua. Jadi contoh ini ada di sekitar kita. Contoh yang ketiga, proses kimia perkaratan besi. Ya. Jadi persamaan reaksinya, besi ditambah atau bereaksi dengan oksigen ditambah lagi dengan H2O, ini akan menghasilkan Fe2O3 X H2O. Jika benda yang terbuat dari besi Fe bereaksi dengan udara, maka lama-kelamaan akan terjadi perkaratan, sehingga benda akan rusak. Mengapa? Karena udara mengandung gas oksigen dan uap air. Perkaratan ini ditandai dengan munculnya lapisan tipis berwarna merah kecoklatan pada permukaan benda. Nah, untuk melihat reaksi kimia perkaratan besi ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi tidak terjadi secara tiba-tiba. Yang keempat, contohnya pemanggangan roti. Ya. Jadi NaHCO3 ini akan menghasilkan Na2CO3, H2O, dan CO2. Jadi soda kue atau NaHCO3 ini jika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2. Gas ini memberikan tekanan pada dinding adonan roti sehingga membentuk rongga-rongga. Keadaan ini membuat roti mengembang dan menjadi lebih empuk. Itu reaksi kimia yang keempat contohnya. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, bagaimana pendapat kalian terhadap proses dan reaksi kimia? Tulislah jawaban kalian di buku catatan kalian. Ternyata proses kimia tidak selamanya menakutkan kita. Ada proses kimia yang baik, bermanfaat, dan aman bagi lingkungan. Proses kimia ini akan menjaga bumi kita tetap lestari, aman, dan sejahtera. Demikian pula lingkungan akan tetap terjaga. Proses kimia seperti ini dikenal sebagai reaksi kimia hijau. Nah, prinsip kimia hijau itu pertama kali dicetuskan oleh Paul Anastas pada tahun 1998 sebagai Father of Green Chemistry. Bersama John Warner. Untuk lebih memahami kimia hijau, mari kita jelajahi aktivitas 3.1. Nah, di aktivitas 3.1 ini silakan baca artikelnya, ya, artikel berikut ini silakan dibaca
Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, simpulkan pengertian kimia hijau dengan kritis dan kreatif. Yang kedua, simpulkan apakah pentingnya kimia hijau dengan kritis dan kreatif. Ya, silakan dipahami, ditelaah, dianalisis, dievaluasi, ya, disintesis. Aktivitas 3.1. Selamat bekerja, tetap semangat.